Oke, baik teman-teman semua. Topik berikutnya yang akan kita diskusikan adalah senyawa hidrokarbon yang dikenal dengan alkena dan alkuna. Ini adalah senyawa hidrokarbon tidak jenuh, karena dia nanti ada ikatan rangkap, ya. Kalau alkena ikatan rangkap 2, atau kalau alkuna ikatan rangkap 3, ya. Nah, ini tujuan pembelajaran khusus untuk kali ini. Teman-teman diharapkan setelah kuliah ini bisa memahami senyawa hidrokarbon alkena dan alkuna itu seperti apa sih, bagaimana penamaannya, apa saja reaksi yang terjadi, dan seterusnya. Ya. Baik, ini rumusnya ya, rumus dari suatu senyawa hidrokarbon tidak jenuh yaitu alkena, yang rumusnya adalah CnH2n. Sementara untuk alkuna CnH2n-2. Jadi kalau misalkan C-nya itu karbonnya ada 1, maka C1H2 dikali 1, 2 strip 2. Berarti C-nya 1 hanya 2 dikali 1 kan 2 dikurangi 2, ya. Kemudian kalau yang alkena C-nya 1 misalkan H2 CH2, berarti kan ini tulisannya CH2. Contoh misalkan senyawanya seperti apa, Pak? Ini contohnya nih ya. Contohnya sebentar saya lihat, diberikan pointer dulu ya. Baik, ini adalah contoh senyawa alkena yaitu etilena C2H4. Ini ada ikatan rangkap nih ya, ikatan rangkap 2. Kemudian ini ada contoh dari alkuna, ikatan rangkap 3, yang contohnya adalah etuna atau asetilena. Bagaimana penamaannya, Pak, untuk alkena dan alkuna ya? Hampir mirip dengan alkana ya. Tinggal nanti akhiran dari ananya diganti ena untuk alkena, dan akhiran dari ananya bisa diganti dengan una untuk alkuna. Contohnya ini contohnya misalkan maka di sini kalau di sini sudah rangkap 2, maka kita perhatikan di sini karbonnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Kalau alkana kan 5 itu kan pentana. Tapi kalau alkena jadi pentena ya. Pentena. Kan pentananya, tapi pentena. Tapi kalau ini rangkap 3, C-nya juga ada berapa nih? Ada 5 juga. Maka pentuna. Bukan pentena atau pentana, tapi pentuna ya, pentuna. Gitu ya. Oke, kemudian ini contoh juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 8 apa ini namanya ya? 8 oktena ya kan. Kalau 8 oktena, kalau biasa kan namanya, kalau alkana kan namanya oktana ya. Kemudian kalau yang ini yang rangkap 3 ini 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7. Kalau 7 berarti kan kalau alkananya namanya heptana, tapi kalau alkuna namanya heptuna ya. Diganti saja, ananya diganti ena atau una ya. Oke. Kemudian aturan yang kedua itu mirip dengan alkana. Pertama kita tentukan atom karbon rantai terpanjang dinomori mulai dari ujung terdekat di kata rangkap karbon-karbon, sehingga posisi kata rangkap berada di nomor yang paling kecil. Jadi kalau kita perhatikan, kita sudah tentukan induknya dulu. Pertama ya, misalkan induknya kan gini paling panjang ya kan. Oke, kita tentukan posisi ikatan rangkapnya itu di mana? Condong ke kiri apa condong ke kanan? Kalau condong ke kiri berarti penomorannya ke kiri. Berarti penomorannya dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kalau ini gimana, Pak? Ini.
Oke, ujung rantai induknya kan kita pilih yang paling banyak kan, karbonnya yang paling banyak. Lalu kemudian ikatan rangkapnya condongnya ke kanan apa kiri? Oh ternyata ke kanan Pak, berarti penomorannya di sini 1, 2 dari kanannya, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian yang ditanyakan Pak, kalau seperti ini Pak, ini ya kan, nah kalau ini. Kanan apa kiri Kak Pak? Induknya kita sudah tentukan, misalnya 1, 2, 3, 4 dari sini gitu. Tapi penomorannya Pak, dari sini apa dari kanan apa dari kiri? Ternyata karena posisi rantai ikatan rangkapnya itu ada dua tempat dan seimbang, maka bisa dari kiri atau kanannya, bisa dari misalkan dari kiri ya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, setelah kita tentukan penomoran ya, maka kemudian kita tentukan, jangan dilihatin dulu ya. Kita tentukan induknya ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Kalau 7 itu apa? Kalau 7 itu hep ya. Nah, kali ini harus apa nih? Hep apa? Heptana apa heptuna? Heptena, ternyata heptena kan, karena dia alkena. Kemudian kita perhatikan di sini ada cabang berapa? Oh, cabangnya ada 1, ada 2, ada cabangnya metil Pak. Jadi ada dimetil, karena ada 2 sih. Ya, dimetil ya. Posisi metilnya ada di karbon berapa? Yaitu karbon ke-3 dan ke-4. Berarti 3 strip 3,4 strip dimetil. Lalu apa lagi Pak? Ya, kita lihat ikatan rangkapnya itu posisi keberapa? Ternyata posisi 1, 2. Berarti ini 2. Nanti kita sambung ya, kita gabung. 3,4 dimetil 2 heptena ya. Gitu. Kalau ini gimana Pak? Oke, kita perhatikan di sini ya. Ada 6 ya kan? 6 berarti kalau 6 itu heksana, kalau alkana, kalau alkuna berarti heksuna. Jadi heksuna. Oke, heksuna ya. Nah, kalau kemudian kita sudah tentukan rantai induknya itu adalah heksuna, maka teman-teman perhatikan ada cabangnya apa ini ya? Cabangnya apa? Oh, cabangnya adalah CH3 ada 1, CH3 ada 2, ada CH3 ada 3. Berarti ada 3 CH3. Berarti apa? Kalau 2 di, kalau 3 namanya trimetil. Ya, trimetil. Oke, trimetil. Nah, sekarang cabangnya posisi keberapa ya? Ada karbon keberapa? Ternyata posisi karbon ke-4 ada 2, ke-5. Jadi 4,4,5 strip. Oke, 4,4,5 trimetil. Lalu heksunanya kan kalau biasanya alkena atau alkuna itu kita perhatikan dia posisi rantai ikatan rangkapnya itu C berapa? Oh, ternyata ikatan rangkapnya di C yang kedua, berarti dia 2 heksuna. Jadi nanti penamaannya 4,4,5 strip trimetil strip 2 strip heksuna. Gitu ya. Baik, betul kan ya? Bagaimana yang ketiga? Yang ketiga, ini agak sedikit berbeda. Ya, oke lah, nggak apa-apa berbeda ya kan? Maka yang ketiga ini cabangnya di sini ada metil ya kan? Metilnya posisi keberapa? Ada posisi ke-3 ya. 3 berarti metilnya ada 1 kan, berarti 3 metil. Nah, kemudian ini karbonnya keberapa? Ada 5 ya. 5. Kalau 5 berarti kan pentena ya. Cuman kalau adanya 2, kalau pentena itu kan alkena yang rantai cabangnya cuma ada 1. Kalau ada 2 biasanya pentediena gitu ya, seperti itu ya. Maka nanti akan diberikan ada D-nya nih, D-nya di sini. Ada pentadiena gitu ya. Jadi enanya atau alkenanya ini
ditandakan ada dua ikatan rangkap duanya di sini. Nah, posisi rangkap duanya ini ada di posisi yang kalau penomornya di sini berarti 1 dan 4, 1,4 pentadiena. Nah, cabangnya ada di 3 metil ya, 3 metil, strip 1,4 pentadiena. Kemudian di dalam alkena ada isomer yang disebut dengan stereoisomer. Isomer yang posisinya gitu, posisi dari cabangnya itu berbeda letaknya. Ada yang sebidang, ini kalau kita berikan kayak gini ya, garis gini. Ini kan ada bidang yang atas, ada yang bidang yang bawah. Ya, ada yang bidang atas, ada yang bidang bawah. Ya. Kalau kemudian cabang yang sama itu dalam satu bidang disebut dengan cis. Ini kan CH3 dengan CH3 kan sama nih. Ya, H dengan H sama. Ini satu bidang nih, satu bidang di bawah nih. Maka disebut dengan cis. Ada suatu senyawa, teman-teman nanti suatu saat dengar ada senyawa cis gitu ya. Itu namanya senyawa yang bidangnya rantainya misalkan dia ada cabang yang sama dalam satu bidang. Cis namanya. Cis 2-butena. Kalau ini karena dia yang sama itu berseberangan, misalnya CH3 satu di atas, CH3 satu di bawah, satu di atas, bawah satu di bawah, maka disebut dengan trans ya, trans. Ada cis dan trans. Cis 2-butena dengan trans 2-butena. Ini namanya stereoisomer ya. Nah, ini juga menentukan titik lelet, titik didih ini berbeda ya ketika ada isomer seperti ini. Kok bisa disebut dengan isomer, Pak? Karena kita perhatikan, pasti ini rumus molekulnya sama nih, kita diperhatikan. Yang sebelah kiri rumus molekulnya berapa? Ini C-nya ada berapa? Ini 1, 2, 3, 4, C4 ya kan? Hanya ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. C4H8. Yang sebelah kiri, sebelah kanan, C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Sama-sama 4. Hanya ada berapa? C4 hanya ada berapa? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama-sama 8. Jadi namanya isomer kan rumus molekulnya sama ya kan? C4H8 sama-sama C4H8. Tapi ternyata bidangnya beda, ruangnya beda. Jadi ada disebut dengan stereoisomer. Ada yang isomer struktur ya, yang sebelumnya pada alkana kan ada isomer struktur. Jadi strukturnya yang berbeda. Kalau ini bidangnya yang berbeda. Oke. Kalau teman-teman kita perhatikan di sini, alkena dan alkuna itu kan ikatannya rangkap ya kan. Ikatan rangkap itu kalau di kimia itu terdiri atas sebenarnya ada dua ikatan. Yang pertama adalah ikatan sigma dan satu ikatan pi ya. Nah, ikatan karena ada dua ikatan jenis ikatan ini dia mudah bereaksi ya. Dia akan mudah bereaksi dibanding ikatan tunggal seperti alkana ya. Nah, reaksi yang terjadi pada alkena itu pertama adalah reaksi adisi atau penambahan. Contoh di sini alkenanya ditambahkan gas hidrogen H2. Maka nanti gas hidrogennya masuk semua ke strukturnya. Ini masuk semua. Tadinya kan C-nya H-nya mengikat H-nya 4, ada ikatan rangkap. Setelah ada masuk H2, maka ikatan rangkapnya putus. Nah, hidrogennya masuk ke sini. Jadinya C2A-nya 6. Itu adisi ya. Ada juga reaksi halogenasi. Nah, dia bereaksi dengan halogen. Seperti yodo, bromo, kloro, ya kan. Ini contohnya bromin, Br2. Nah, kalau ada bromin bereaksi, maka brominnya bisa memutus ini, ya ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Maka nanti teman-teman perhatikan di sini jadinya ikatan tunggal. Brominnya masuk sini. Satu di sini, satu di sini. Disebut dengan 2,3 dibromobutena. Ya. Kemudian ada reaksi adisi oleh asam halida. Asam halida contohnya HCl. Ini kelompok alkena direaksi dengan HCl, maka langsung masuk, H-nya masuk, Cl-nya masuk ke sini. Semuanya masuk. Jadi namanya reaksi adisi. Jadi
masuk semua. Beda dengan reaksi substitusi ya. Kalau substitusi itu penggantian. Atom satu digantikan dengan atom lain. Kalau ini reaksi adisi berarti satu atom atau dua atom masuk semuanya. Kemudian ada reaksi hidrasi menggunakan merkuri asetat ya, dengan merkuri asetat Hg asetat nih, maka yang terjadi adalah hidrasi. Jadi nanti ikatan rangkapnya putus ya. Jadi seperti ini. Ada juga reaksi pembakaran, yaitu reaksi dengan oksigen. Kalau ada judulnya reaksi pembakaran itu biasanya direaksikan oksigen. Maka kalau reaksi pembakaran umumnya hasilnya adalah CO2 dan H2O. CO2 dan H2O. Oke, sekarang latihan. Sekarang berikan penamaan senyawa ini. Siapa yang bisa kira-kira? Ayo. Jadi pertama apa yang kita lakukan? Pertama yang kita lakukan adalah tentukan rantai induknya ya. Lalu kedua, kita beri penomoran induknya itu dari kanan atau dari kiri. Nah, kalau senyawa alkena atau alkuna, maka kita perhatikan posisi dari ikatan rangkapnya di mana. Posisinya kita contohkan ini ada di sini Pak, hampir tengah-tengah. Tapi condongnya kemana nih? Condong ke kiri atau condong ke kanan? Ternyata condong ke kanan kan ya? Condong ke kanan. Maka kita beri nomor dari sini C-nya. 1, 2, 3, 4, karbon keempat dan karbon kelima. Oke, kalau sudah demikian berarti kita sudah bisa berikan nama induknya dulu toh. Oke, nama induknya apa? C-nya ada 5 kan? Kalau 5 apa ya? Kalau 5 itu kan kalau alkana kan pentana. Kalau ini berarti alkena berarti pentena. Oke, pentena. Udah ya. Oke, sekarang kita perhatikan posisi ikatan rangkapnya ada karbon keberapa? Karbon 1, 2. Berarti di sini 2 strip pentena. Lalu kemudian cabangnya ada apa Pak? Nah, cabangnya ada metil. Metil ya, metil. Metilnya ada 1, udah nggak usah tulis kalau 1 ya. Kalau 2 kan di, kalau 3 tri. Tapi nomornya nomor keberapa Pak metilnya ini? Nomor karbon keempat, berarti 4 metil. Selesai kan? Berarti namanya apa? 4 metil 2 pentena. Selesai. Nah, sekarang nomor 2, nomor 3, nomor 4 teman-teman latihan di rumah ya. Saya yakin nanti semakin banyak latihan akan semakin bisa. Oh, ternyata sudah nongol. Gimana mau latihan, Pak? Ya udahlah ya. Yang penting teman-teman bisa pahami di sini. Contoh ya, contoh ini ya, misalkan ya. Nih. Oke, ini rantai induk. Penomorannya dari sini 1, 2, 3, 4 karbon, penomoran karbonnya. Maka kemudian rantai induknya ini ada 1, 2, 3, 4. Kalau 4 apa? 4 apa? Tuna. Nah, maka disebut dengan butuna. Nah, posisi kata rangkapnya C berapa? C1. Berarti 1 strip butuna. Induknya 1 strip butuna. Cabangnya apa? Metil. Metil. Lalu kemudian posisi karbon keberapa? 3. Berarti 3 strip metil 1 butuna. Mudah sekali lah ya. Nah, senyawa hidrokarbon ada yang dikenal dengan senyawa hidrokarbon siklik ya. Atau berbentuk lingkar. Nah, dia ujungnya tertutup gitu ya, ujungnya tertutup, karbonnya itu tertutup, tidak terbuka. Maka ada 2 jenis, ada yang disebut dengan alisiklik. Misalkan sikloalkana. Sikloalkana ini kan sebenarnya kalau kita tuliskan gini ya. Nah, ini ya. Kalau alkana berarti ini CH2, ini CH2, ini CH2. Kenapa sih Pak ditulis CH2? Karena kan karbon itu kan tangannya 4. Tangan satunya ngikat C, tangan satunya ngikat C, berarti tinggal tangan 2, ya ngikat H2. Ini juga sama yang lainnya. Jadi sebenarnya sih gini ya strukturnya, tapi bisa digambarkan dengan gini saja. Seperti segitiga. Itu disebut dengan sikloalkana.
Yang paling sederhana siklopropana. Siklopropana, jadi propana yang berbentuk siklus atau berbentuk tertutup ya. Atau juga siklobutana. Nah, kalau siklobutana itu kan berarti strukturnya gimana sih? Ini kan, gampang kan? Tinggal tambahkan hidrogennya. CH2, CH2, dan CH2. Selesai. Siklobutana. Ini apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kalau 5 berarti apa? Pentana, pentana, sorry. Siklopentana. Kalau 6, sikloheksana. Nah, ini contoh penamaannya seperti apa? Penamaannya, ini kan siklo ya. Ini C-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini ada metil sini. Berarti nanti pasti di sini ada metil sikloheksana. Metil cabangnya disebut duluan, kemudian induknya siklo, karena siklonya itu ada 6 karbon jadi heksana. Kalau ini ada metilnya ada 2, berarti nanti 1,2 dimetil sikloheksana. Oke, kemudian ada juga senyawa aromatik. Tadi alisiklik, asiklik, kemudian ada juga senyawa aromatik. Biasanya senyawa ini ada aroma tertentu, makanya disebut aromatik. Ini ada berlaku hukum Hakel 4N ditambah 2 untuk menentukan bahwa dia itu aromatik atau tidak. Kita masukkan rumus 4N plus 2. Contoh di sini ya. 4N plus 2, jika N-nya sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Berarti satu ring, satu cincin dengan 2, 6, 10, 14 PL adalah aromatis. PL ini karena dia ikatan rangkap kan ada ikatan pi kan, kemudian disebut dengan PL ya. Maka kemudian pokoknya kalau posisinya cincinnya itu apa namanya, satu ring itu kemudian ada PL-nya ada 2, ada 6, ada 10, ada 14, itu disebut dengan aromatis. Kalau 8 dan 12 itu bukan aromatis. Contoh di sini ya. Contohnya N-nya 1 gitu ya, N-nya 1. Maka kemudian 4 tambah 2, 6. Berarti ada 6 karbonnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Biasanya kalau senyawa aromatis, ini ada kata rangkap yang berselang-seling ini ya. Kata rangkap berselang-seling. Ini elektronnya, elektron. Banyak elektron. Ini kata rangkap ini alkena kan. Nah, meskipun demikian, ada ikatan rangkap berselang-seling juga, itu belum tentu aromatis. Kalau kita masukkan ke dalam rumus dulu, 4N plus 2. Contohnya misalkan ini. Kalau N-nya 2, ternyata kalau N-nya 2, berarti di sini ada 4N ya, 8. Jadi C-nya ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, ya, 6, 7, 8. Jadi di sini terlihat bahwa ternyata ini ada rumus 4N ternyata. Kalau aromatis itu 4N plus 2. Tidak ada 4N. Kalau 4N dia tidak aromatis. 4N itu berarti C-nya ada 8 ya kan. Kalau masukin C-nya ada 2 kan berarti ada 8. Ada 8 meskipun berselang-seling tapi karbonnya ada 8 itu bukan aromatis. Biasanya aromatis itu rumusnya adalah 4N plus 2 ya, 4N plus 2. Contohnya senyawa benzena yang mengandung cincin gitu ya. Bisa nanti sifatnya itu berwujud cair pada suhu kamar, juga dia bisa digunakan sebagai pelarut. Ini adalah struktur benzena. Jadi dalam benzena itu ada selang-seling ikatan rangkap yang ikatan rangkapnya itu kemudian bisa berputar-putar gitu ya. Nah, ini nih. Ini sebenarnya ikatan rangkap ini
Ini bisa pindah ke sini nih, gini ya. Katakannya bisa bergeser-geser gini. Ini juga bisa bergeser ke sini. Jadi strukturnya itu bisa seperti ini juga. Kalau ini sudah bergeser ke sini, berarti kata-katanya jadi ke sini. Kalau ini sudah bergeser ke sini, jadi di sini. Kalau ini bergeser ke sini, jadi di sini. Nah, ini sama nih. Nah, jadi bisa ditulis begini, bisa ditulis begini. Jadi ikatan rangkapnya itu elektronnya selalu berputar. Ini namanya resonansi. Jadi dari sini bisa pindah ke sini, dari sini pindah ke sini, dari sini pindah ke sini, terus berputar. Makanya kadangkala itu benzena itu bisa ditulis seperti ini juga, bisa digambarkan seperti ini. Nah, udah cukup begini. Ini bisa digambarkan seperti ini. Kenapa? Ini menggambarkan bahwa elektronnya selalu berputar. Ya, elektron di ketara kami selalu berputar, itu dikenal dengan tadi ya apa namanya aromatis, resonansi. Dia beresonansi. Nah, semakin banyak kemungkinan terjadinya bentuk resonansi dari suatu senyawa, makin stabil senyawa itu ya. Ini contoh tadi saya sudah gambarkan. Bisa penulisannya seperti ini, ada bundernya tengah, ada bisa seperti ini. Jadi ini karena ini bisa berpindah ya, ini ke sini gitu ya. Kemudian ini bisa pindah ke sini. Adaptornya muter terus. Nah, ini jadinya bisa seperti ini. Nah, bisa ditulis seperti A ini ya. Nah, benzena itu bisa diturunkan berbagai macam senyawa ya. Ada disebut dengan klorobenzena, kalau cabangnya kloro, ada metilbenzena, kalau cabangnya metil, ada aminobenzena, kalau cabangnya amino atau HNA2. Induknya benzena ya. Ada stirena, ada metoksibenzena, ini metoksi, kemudian ada hidroksi, OH, benzena, dan seterusnya. Nah, penamaan benzena sangat mudah juga, tinggal paling penting adalah teman-teman tentukan induknya dulu, jadi benzena, kasih benzena semua, lalu kemudian tentukan cabangnya, ada kloro, ada bromo, ada iodo, ada nitro, maka kita gabung klorobenzena, bromobenzena, iodobenzena, nitrobenzena, itu selesai. Nah, kemudian ada senyawa-senyawa yang kita kenal, misalnya ada toluena, anilina, fenol, asam benzoat, benzosulfonat, ini asam benzoat, ini pengawet ini kan asam benzoat. Fenol biasanya banyak digunakan pada pelarut ya. Toluena juga pelarut bisa gitu ya. Oke. Ada beberapa senyawa benzena yang cabangnya tidak hanya satu, maka tentu berikan penomoran sama ya. Kalau contohnya ini ada cabangnya, ada metil, metilnya ada dua, disebut dengan dimetil benzena ya, dimetil benzena. Tapi karena ada dua, kita bisa beri penomoran, bisa dari sini 1 ke 2 atau dari sini 1 ke 2, sama-sama 1 ke 2 ya, berarti 1,2 dimetil benzena. Nah, kalau ini gimana? Ini ada 1, ada 2, sama-sama ada metilnya, ada berarti 2 dimetil ya. Metilnya ada 2 sih ya, dimetil. Kemudian posisi keberapa? Ini kita tulis yang ini 1, ini karbon kedua, ini karbon ketiga. Jadi 1,3 dimetil benzena. Atau juga seperti ini, sama-sama metilnya ada 2, dimetil posisinya metilnya ada posisi karbon keberapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 1,4 dimetil benzena. Ini juga bisa ditulis, disebut dengan orto. Jadi kalau cabangnya itu berdekatan, berdampingan, itu namanya orto. Orto. Kalau ada let 1 ya, selang 1, itu namanya meta. Meta. Kalau berseberangan ya, itu namanya para. Para benzena. Jadi kalau ada disebut dengan paranormal itu ya, berarti dia berseberangan dengan orang normal. Nah, jadi tidak normal sebenarnya. Jadi sama dengan struktur ini kan ya. CH3 di sana, 1 di ujung sana, 1 di ujung bawah, atas bawah. Bagaimana Pak kalau kemudian cabangnya berbeda? Ya sama saja lah ya. Kalau cabangnya berbeda ya ini apa cabangnya?
apa namanya, ini bromo, ini metil. Nah, maka kemudian alfabet ya didahulukan dulu, yang B didahulukan dengan M, ya kan. Nah, jadi bromo didahulukan dibanding metil. Ini apa nih? Metil dan nitro. Metil tentu ditulis Mn, kan M duluan, N-nya berikutnya, jadi metil 4, nitro. Berarti kalau penamaannya dari sini 1, 2, 3, 4. Berarti penomornya berarti metil, 1 metil boleh atau tidak ditulis juga nggak apa-apa. Metil strip 4, ini 4-nya nitro benzena. Gitu ya. Ini juga sama, saya sebutkan tadi ada orto, ada meta, ada para. Kalau orto dia berdekatan, kalau meta dia agak ada jeda 1, kalau para dia berjeda 2. Ini juga sama lah ya, ini bisa ditulis 1, 2 atau bisa ditulis langsung O-nya, orto, M meta. Ya, bisa. Misalkan ini kan orto kan, orto. Ini meta ya. Ininya sama, ini nitro. Nah, sebenarnya toluena ini karena apa? Karena ini kan struktur kayak gini kan toluena. Nah, kalau teman-teman bingung bisa juga secara umum diberi nama saja, misalkan metil, nitro, metil dengan nitro kan metil dulu, berarti metil 2 nitro benzena, itu juga bisa. Atau disebut dengan ortonitrotoluena bisa. Baik, ada suatu senyawa benzena yang kehilangan 1 H, itu disebut dengan gugus fenil namanya ya. Contoh di sini, ini kan sebenarnya benzena, ya sini benzena itu, kemudian dia kehilangan H-nya 1 ya, maka dijadikan cabang, maka disebut dengan fenil. Ada 2 cabangnya di fenil. Ini metana sama 1. Atau di sini, ini bisa jadi cabang ternyata ini benzena ini kan, sistem benzena. Contoh kita lihat ya, maka diberi nama cabangnya ada 2 fenil. 2 fenil. Kenapa? Karena posisi 1 dan 2 ya kan. Kemudian apalagi posisi cabangnya itu ada 1, 2, 3 dan 4. Jadi 2 fenil, ini fenil nih. Ya, kalau dijadikan cabang benzena atau fenol, kalau fenol kan gini ya. Ini kan kalau fenol ada OH-nya gini ya. Kalau fenil ini nggak ada ini, dan ini menjadi cabang namanya fenil. Jadi ini seperti ini, 2 fenil 3,4 dikloro. Karena apa? Kloronya ada 2 dikloro. 1 karena ada 1 posisi karbon alkenanya atau keterangkapnya di karbon pertama, jadi 1 heksena. Heksena karena di induknya alkena ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 heksena. Baik teman-teman sekalian, itu yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pikir cukup sekian. Saya akhiri. Mohon maaf jika ada yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.